تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam lindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Isnin kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di taman surga ini. Dan mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, silaturahminya kita dan ngajinya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang memuliakan dan dimuliakan Allah, sejenak kita pasang telinga kita, kita buka pintu hati kita dengarkan dan kita pahami apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Kata Nabi, bukan kata saya, kata Nabi. Dan apa yang disampaikan Nabi ini adalah dijamin kebenarannya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Jadi ketika Nabi bicara itu pasti adalah wahyu dari Allah. Nah, ada perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ilallah. Wahai sekalian manusia, wahai seluruh umat Islam, wahai seluruh jamaah, bapak ibu yang ngaji di malam Senin, tubu ilallah, segeralah tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah yang datang dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah, kata Nabi. Sesungguhnya aku, kata Nabi, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fil yaumi, dalam satu hari, mi'ata marrah, 100 kali. Bayangkan sudah. Kita ini siapa ini kita? Kita hanya sebatas umatnya. Kita bukan nabi, kita bukan rasul. Nabi saja yang sudah nabi itu taubat dalam satu hari itu mi'ata marrah, 100 kali. Nah. Wa fi hasun lil ummati ala taubati li annahu sallallahu alaihi wasallama idza kana yatubu fil yaumi mi'ata marra ma'a azami sya'nihi wa kaunuhu ma'suman
Fa kaifa la yastaghilu bitaubati lailan wan nahara man yadnus jaridata a'malihi bidzambi marratan ba'da ukhra. Hadis yang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintah yang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umatnya, sampaikan kepada manusia, sampaikan kepada kita yang ngaji malam Senin ini, bahwasanya kita ini segeralah disuruh taubat kepada Allah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau itu seorang nabi, beliau tidak kurang dalam satu hari ini taubatnya 100 kali. Nah, hadis ini adalah merupakan dorongan buat umat, merupakan dorongan buat kita semuanya, alat taubati untuk segera taubat. Bayangkan saudaraku, li'annahu sallallahu alaihi wasallam idza kana yatubu fil yaumi mi'ata marra ma'a azami sya'nihi wa kaunuhu maksuma. Bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah seorang nabi, beliau tidak kurang dalam satu hari satu malam bertaubat. Mereka tidak kurang dalam satu hari satu malam beristighfar 100 kali, padahal beliau itu maksuman. Beliau itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada dosanya. Beliau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk surga. Pun ada dosa sudah dijamin ampun. Sementara kita ini siapa? Nah, kalau kita menyadari bahwasanya Nabi saja, Nabi kita yang maksum, yang terpelihara dari perbuatan dosa, yang sudah dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, beliau dalam satu hari taubat 100 kali, maka hendaknya kita ini harus lebih 100. Benar nggak kira-kira saudara? Benar nggak kira-kira nih? Nah, saudara, bayangkan diri kita ini. Fa kaifa la yastaghilu bit taubati lailan wan nahara man yadnus jarihata a'malihi bidzambi marratan ba'da ukhra. Lalu bagaimana orang yang senasib kita, orang yang seperti kita ini, maka hendaknya lah harus bertaubat lailan wa naharan, siang dan malam, jangan pernah berhenti. Kenapa demikian? Ketika kita ibadah, hari ini tadi kita katakan, hari ini kita sedang ada di taman surga, hari ini kita sedang ibadah. Nanti saja pulang kita dari pulang dari hadir majelis taklim, tidak mustahil diri kita itu sudah berbuat dosa lah, dan kita tidak maksum. Kita tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa. Kita tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala pasti masuk surga, tidak, saudara. Nah, orang-orang seperti kita ini, hari ini kita ibadah, mungkin ntar pulang dari ibadah ini kita sudah berbuat dosa. Entah mata kita, entah tangan kita, entah telinga kita, entah kaki kita, entah pikiran kita, entah hati kita penuh dengan perbuatan dosa. Nah, kalau kita menyadari hal itu, bahwasanya diri kita ini bergelumuran dengan dosa, nah kalau Nabi saja yang sudah maksum tidak kurang dari 100, maka hendaknya kita yang penuh dengan dosa ini harus jauh lebih banyak istighfar kepada Allah. Nah, pertanyaannya, kira-kira kita ini berapa istighfar dalam satu hari satu malam? Hah? Ayo. Kalau ada yang undang tahlil, ya 17, 21, 40 paling banyak, itu udah kelamaan kita itu tahlil, undang tahlil. Bayangkan. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita, mendorong kepada kita, perbanyaklah astagfirullahal istighfar. Kenapa demikian? Yang pertama, diri kita tidak maksum. Yang kedua, sadarilah hendaknya kita semuanya nih, bukan jamaah aja termasuk saya, menyadari bahwa diri kita ini penuh dengan dosa. Ini kita ngakuin nggak kalau dosa kita ini banyak? Hah? Ngakuin nggak? Ngakuin, saudara. Nih, saya kasih contoh yang paling gampang tentunya.
Hari ini kita duduk di majelis taklim. Hari ini kita ada di taman surga. Kita berharap mudah-mudahan di dunia kita ada di taman surga, nanti di akhirat benar-benar masuk surga. Itu yang kita harap. Hari ini kita penuh dengan pahala. Tapi belum tentu, belum menjamin nanti ketika kita pulang dari rumah itu langsung ibadah lagi, belum tentu itu. Bisa jadi ada perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kita berbuat dosa. Bisa jadi. Entah mulut salah ucap, entah mata, entah telinga, entah kaki, apalagi sudah apa namanya ini. Hati kita sombong, kita dengki sama orang dan sebagainya. Dosa semua. Jadi yang pertama, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah. Bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah toladan yang paling baik. Nah, Nabi kita memberikan toladan kepada kita, memberikan ajaran kepada kita. Kalau beliau saja yang tidak punya dosa, beliau bertobat itu 100 kali dalam satu hari, maka hendaknya kita itu harus berapa? Berlipat-lipat. Ini masalah taubat. Kenapa? Karena diri kita ini berlumuran dengan dosa. Yai, saya mah nggak pernah berbuat dosa. Saya mah ibadah mulu. Di tukang bohong kali yang begini. Ada aja orang yang ngaku begitu. Yai, saya mah masalah alhamdulillah. Mulut saya terpelihara, telinga saya terpelihara, mata saya terpelihara, otak saya terpelihara, hati saya terpelihara. Yang kerjaan saya mah ibadah mulu dah. Wah, ini orang namanya sombong. Bohong itu saudara. Saudara jujur dan sama saya nih. Jamaah semua jujur sama saya, termasuk saya. Dalam masalah ibadah aja saudara, kita harus mengakui bahwa ibadah sholat kita ini jauh sama khusyuk. Benar nggak kira-kira ini? Usolli fardal isya arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala Allah. Saat kita menyebut Allah itu kita yang khusyuk nggak tuh? Entah saudara praktekin dah. Saat kita Allah itu yang kagak ada yang kita ingat apapun tuh. Asal bar aja taruh tangan di sini nih. Apa juga saudara ingat ngaku gak kira-kira ini? Terjadi gak sama kita ini? Terjadi saudara. Usai, apalagi kalau imamnya lama-lama. Imamnya pakai lama-lama, pakai sekian ayat dibaca. Ya, ibadah saja urusan dunia masih ke bawah apalagi di luar sholat, di luar ibadah. Artinya kita harus akuin bahwa diri kita ini penuh dengan apa? Penuh dengan dosa. Nah, kemudian kita coba menganalisa diri kita. Wa man kana aqrabu ilallahi ta'ala fal masaibu lahu fid dunya akthar wal bala alaihi asyud. Amma tasma' qawlahu alaihi salatu wassalam wa asaddun nasi bala'an al-anbiya summal ulama summal amsal fa amsal. Maka sesungguhnya orang-orang yang sangat amat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala fal masaibu lahu fid dunya aktsar wal bala'u alaihi asyad. Orang-orang yang disayang sama Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya musibah bagi orang itu di dunia aktsar, akan lebih banyak. Ketika seseorang disayang sama Allah, ketika seseorang dekat hubungannya sama Allah, maka musibah akan lebih banyak buat dia. Pertanyaannya saudara, saya tanya sama saudara, saudara mau nggak dekat sama Allah? Mau nggak Allah dekat sama kita? Mau kagak dapat musibah? Nggak, beda kan jawabannya kita. Fal masaibu lahu fid dunya aktsar wal balau alaihi asyud.
Orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya bagi orang itu akan lebih banyak mendapatkan musibah wal balau alai asad, dan kemudian bencananya lebih gede ketimbang orang yang dekat atau orang yang jauh sama Allah. Jadi ketika saudara kagak pernah dapat musibah, ketika saudara tidak pernah mendapat pujian, saudara tidak pernah mendapat cobaan, itu menandakan bahwa diri kita itu jauh dari apa? Jauh dari Allah. Orang-orang yang dekat sama Allah adalah mereka yang senantiasa selalu banyak musibahnya hidup di dunia. Kemudian ketika mendapatkan bencana, ketika mendapatkan bahalanya pun lebih dahsyat ketimbang orang yang jauh dari apa? Dari Allah. Amma tasma qalahu alaihi salatu wassalam. Bukankah kalian, bukankah kamu, bukankah kita pernah mendengar sabda dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyadun nasi bala'an al-anbiya. Bencana, bala, ujian dan cobaan yang paling dahsyat yang Allah berikan itu adalah yang pertama kepada para nabi. Kita lihat saudara, Nabi Ibrahim apa cobaannya? Hah? Dibakar. Kita pernah dibakar nggak? Hampir seluruh nabi, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, memberikan cobaan, maka cobaannya nggak ada yang ringan, nggak ada yang kecil, nggak ada yang enteng. Asyadul bala, semuanya cobaan dan ujiannya itu sangat dahsyat. Summal ulama, kata Nabi. Maka setelah Nabi yang mendapatkan bala, bencana, ujian yang begitu dahsyat, turun ke bawah adalah ulama. Nih, contoh saudara. Maka tidak mustahil ketika ulama ingin menegakkan agamanya. Ketika ada ulama ingin mensyiarkan agamanya, ketika ulama ingin menyatukan umatnya, ketika ulama berjuang bagaimana ingin mensejahterakan rakyat, maka tidak mustahil ulama itu dipenjara. Kira-kira ada nggak yang begitu? Kira-kira ada nggak? Ada, saudara. Jadi setelah Nabi yang mendapatkan cobaan begitu besar, kemudian turun cobaan bencana itu, bala itu, ujian itu adalah kepada para ulama. Dia jadi kalau yang benar-benar ulama, yang benar-benar apapun ujiannya, apapun cobaannya, apapun penjara, apapun, tetap pada istiqomah pada dirinya. Makanya banyak ulama ketika ingin menyampaikan kebenaran dan itu dianggap tidak benar, akhirnya ulama itu diapain? Ada nggak kira-kira itu? Ada nggak kira-kira? Ada, saudara, di Jerman, sama di Sudan. Summal amsal pa amsal, kemudian turun ke bawah. Nabi berat ujiannya, ulama berat, turun ke bawah sampai akhirnya kepada kita. Ini ada hikayat, saudara, ada cerita sebentar doang. Ini Nabi. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan pelajaran tausiah kepada sahabat. Kata Nabi, nanti akan terjadi kepada umatku semuanya berebut masuk neraka. Wah, berat nggak kira-kira, saudara? Yang kita harap masuk apa? Surga. Tapi kata Nabi, nanti suatu saat umatku ini akan berebut. Mau lelaki, mau perempuan, mau kiai, mau ulama, mau apa, berebut masuk neraka. Saat itu sahabat nunduk semuanya, gak ada yang berani bertanya. Cuman hanya ada di dalam hati ini, jangan-jangan Nabi salah omong, salah kata, apa ini ya. Sementara yang sering kita dengar semuanya kepengen masuk kemana? Tapi sebaliknya kata Nabi, nanti umatku semuanya akan berebut, yang laki kah, yang perempuan kah, berebut masuk neraka. Bingung sahabat, saudara. Kata Nabi apa? Dan ini terjadi bukan kepada kalian, bukan di zaman sahabat, nanti di akhir zaman. Nah,
Kira-kira udah terjadi belum ini? Hah? Ini min asratis sya'ah. Ini dari tanda-tanda datangnya hari kiamat. Apa yang disabdakan oleh Nabi, apa yang pernah diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata sekarang udah mulai kelihatan betapa banyaknya umat Nabi Muhammad yang berebut masuk neraka. Berebut. Orang-orang pada ogah ini apa kira-kira ini ya? Satu akhir zaman manusia berebut jadi pimpinan. Mau jadi anggota dewan, mau jadi bupati, mau jadi lurah, mau jadi apa lagi? RT, RW, gubernur, anggota dewan, wah seterusnya berebut. Bukan diangkat tapi apa? Berebut, saudara. Nah, bingung. Nanti ketika mereka pada jadi pimpinan, tidak adalah. Tidak mampu mereka berbuat adil. Ada yang korupsi, ada yang menzolimi dan sebagainya. Bukankah itu berebut masuk apa namanya? Kira-kira bisa dipaham enggak? Nah, tuh. Lihat. Itu yang pertama. Nanti kita balik lagi. Yang kedua, kita ini semua nih kita berebut, kita ini masuk neraka. Apa? Riba. Riba itu haram, saudara. Sementara sekarang ini apa sekarang kita ini semuanya? Motor, apa? Nah, mobil, amperum, kredit nggak? Riba semuanya. Udah lu, berebut kita masuk apa ini? Auzubillahi min zalik. Berebut kita. Nah. Dan dosa di mana aja ada, saudara. Di mana aja ada. Di kita nih di majlis aja kita belum tentu pahala semua, ini mungkin ada yang berbuat dosa ini. Nah, orang jangan tingkat tinggi dah. Kita nggak usah bahas anggota dewan, nggak usah bahas bupati, nggak usah bahas wali kota. Kita bahas tingkat RW ke bawah aja dah, lurah dah. Dari lurah kita ke bawah nih, kita bahas nih. Saudara pernah nggak ngelihat lurah ngaji di sini malam Senin? Saudara pernah nggak ngelihat lurah main ke puncak kemana-mana? Hah? Gue nanya gue mana? Seharusnya kan lurah ini kalau malam Senin ngaji di sini bareng-bareng sama kita ya. Pulang dari sana kemana-mana ngaji bareng sama kita. Kalau di bawahannya lurah apa? Hah? RW di bawahannya RW? RW ada pengurusnya, RT ada pengurus. Lihat sekarang RW 09 ngajinya ini. Hah? Ngaji nggak? Lihat tuh. RT-RT-nya juga mana ini? Seorang kali yang ngaji ini RT. Coba dari hari Sabtu sampai hari Minggu. Apa nginap dilakonin? Buat kepentingan apa ini coba? Dunia. Buat kepentingan Nah tapi kalau kepentingan ke surga, capek alasannya baru pulang. Benar gak kira-kira itu? Dan itu di Bogor. Di Bogor sama di Ciawi. Bukan di Jati Cempaka, bukan. Lihat itu. Bodoh mah apa ya, ada syukur alhamdulillah. Itu di Bogor. Sama di Ciawi. Lihat. Pakaian dibela-belain. Benar gak kira-kira? Wah kaos hijau, merah, kuning, dibela-belain itu. Buat kemana semuanya? Ke neraka. Dibela-belain. Makanya untuk jamaah, makanya mendingan mantan RW. Pada saat dia jadi RW agak ngaji, udah mantan RW, udah kagak dihormatin orang, ngaji dia dah. Itu juga dia mana? Di sono jauh. Bukan daerah sini, bukan jauh. Ngaji dia sekarang, kalau tangannya kagak laku. Ngaji dia sekarang. Ada mantan RW di sini. Itu ya saudara. Nah makanya kepada jamaah sekalian ini, kepada jamaah sekalian yang sudah istiqomah, jangan berubah. Kita yang sudah istiqomah, yang setiap malam Senin ini kita ngaji, istiqomahkan diri kita. Artinya bagaimana? Jangan sampai terpengaruh masalah terlalu besar urusan dunia. Nggak ada saudara yang kita bawa, bener nggak?
Kita punya kaos yang kita pakai turun, modar di bawah nggak kita? Kagak, Pak RT, Pak RW, enggak. Nih yang bakalan nanti jadi saksi ini baju-baju saudara yang saudara pakai ngaji. Ini yang bakalan jadi saksi nanti di akhirat. Saya pakai pakai ngaji di malam Senin, saksi saudara. Tapi kalau yang saudara pakai ke sono kemana no? Iya. Ampun saya main ini dah. Makanya untuk itu kepada jamaah yang sudah istiqomah ngaji jangan tinggalin. Penting apapun urusan dunia kagak bakalan nuntun kita ke surga, enggak. Yang sekarang inilah kita inilah. Ini sekarang kita ada di masjid. Sekarang kita ini ada di majelis kata Nabi majelis taklim ini raudhah min riyadil jannah. Majelis taklim ini adalah taman-taman daripada taman surga. Di dunia kita malam Senin ini sudah ada di taman surga, maka tidak mustahil nanti di akhirat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kagak ngaji alasan capek. Kalau kegiatan tetek bengek jam 6 udah kumpul saudara. Asal kegiatan dunia udah kumpul itu. Minggu ada kegiatan. Dari jam 10 sampai asar baru selesai. Datang waktu kalau malam hari Minggu semalamnya malam apa namanya? Kalau malam Senin kita ada apa? Pengajian di mana? Kagak datang mereka. Alasannya apa? Na'udzubillahi min zalik. Ke surga dia capek, ke neraka nggak ada capeknya. Makanya kata Nabi di akhir zaman banyak manusia yang berebut masuk. Nah mudah-mudahan kita semuanya enggak. Makanya istiqomahkan ini. Saya mah kalau nyampe agak pedes-pedes sedikit ini biar bareng masuk surga maksud saya. Biar kita pada insaf, pada sadar diri bahwa kita hidup di dunia ini enggak lamanya. Kita jadi RW juga cuma berapa periode? Hah? Jadi lurah. Lurah apalagi sama camat ujung tanduk dia mah. Lurah sama camat ujung tanduk asal wali kotanya ganti juga hilang saudara. Percaya omongan saya dah. Ini percaya omongan saya nih. Saya jadi wali kota misal nih, saya orang Golkar atau orang apalah. Kemudian masa jabatan saya udah 2 periode kan saya udah nggak bisa nyalonin lagi. Kemudian pada saat saya jabat saya angkat orang-orang saya kan kader saya. Lu camat, sono, lu lurah di sono camat, kader saya semua tuh, biar sinkron. Kemudian 2 periode saya nggak bisa apa lagi, nggak bisa nyalon. Yang naik siapa? Orang lain dari partai lah. Kagak bakal camat sama lurah dia juga, enggak. Diganti kader yang makanya jabatannya di ujung Makanya karena jabatannya di ujung tanduk kemana aja ngikut. Tuh. Sama RW juga begitu RW. Ada RW nggak di sini nih? Hah? Ada RW nggak ini? Iya kan main RW, RT, mau jadi RT, mau jadi RW datang suan ke rumah kiai. Udah jadi udah kagak ngaji kurang asem bener ini dah. Nah, itu di Bogor. Di Bogor apa di Cilengsi. Makanya saya katakan lebih baik jadi mantan RW. Emang itu bagus dah. Dia juga kalau masih jadi RW mungkin kagak ngaji kali ya. Mungkin ini mah. Orang tanda tangan kagak laku, kagak diperluin orang. Lagi kerja juga nggak ditelepon kayak Pak Lurah, Pak RW ini ada yang mati saya boleh numpang nguburin. Ditelepon waktu jadi RW mah ya. Iya saya bisa nggak nguburin di Kobe. Tapi kalau udah nggak jadi RW nguburin kagak? Ditanya kagak? Ditelepon kagak? Kagak dibutuhin karena tanda tangannya udah kagak laku. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.